pemakzulan hal biasa saja, Mas. Ya makanya gimana bikin huru hara? Kalau Pak, saya kasih waktu Anda bicara, kalau Anda anggota dewan merespon isu pemakzulan, saya perintahkan kalian yang digaji oleh rakyat bicarakan itu di gedung DPR. Bukan Nusron Wahid, buka hati nuranimu Nusron. Pak Faisal, Nusron Wahid, kecerdasan dan kita ini sama-sama 98. Ya Pak buka Faisal, hatimu, bukan nuranimu. Hancurnya Mahkamah Konstitusi untuk meloloskan satu putra presiden itu kejahatan di mata rakyat. Itu fakta. Komunikasi bahaya Anda provokasi kalau ini. saya tidak ngomong seperti itu. Saya mengatakan selama 9 tahun gerakan oposisi itu demo di luar halaman kekuasaan. Tiba-tiba ada satgas anti pemilu curang di saya akan sebentar. Kemudian ada hubungan yang terhubung di sana. Ada keresahan yang sama mencegah kecurangan pemilu. Oke. Jadi, kedua, ini bukan urusan pribadi, bukan urusan saya inisiator. Saya salah satu yang menyambungkan tujuan negara yang diwakili oleh Satgas Pemilu Curang dengan kehendak rakyat. Dan ini tidak ada hubungan dengan 100 orang. Itu nama petisi 100. Ini gejolak keresahan yang nyata di depan mata Nusra. Makanya begini Pak ya Pak Faisal. Jadi politisi jangan bangun kesiangan kemudian baca judul. Begini ya Pak Faisal ya, kalau memang mengatakan ada udahlah, saya udah baca Anda di media terlalu banyak menyimpang, mencari panggung. Gini, kalau ada keresahan, mengatakan buktikan. Anda tanya saya, Satgas anti pemilu curang mengundang publik rakyat dan rakyat datang menyampaikan lewat saluran konstitusi. Silahkan. Anda bilang buat keonaran, menciptakan kegaduhan. Ya, makanya pikiran-pikiran itu harus dihentikan. Ini dialog rakyat dengan lembaga resmi. Ketika semua partai politik bungkam, DPR bungkam, ada satu pejabat negara. Membuka pintu, menghormati rakyat, mendengar keluhan. Keluhan itu adalah pemakzulan hal biasa saja, Mas. Ya, makanya gimana bikin huru hara? Kalau Pak, saya kasih waktu Anda bicara, saya diam. Semalam saya sudah umumkan kepada partai politik dan pakar hukum. Kalau Anda anggota dewan merespon isu pemakzulan, saya perintahkan kalian yang digaji oleh rakyat bicarakan itu di gedung DPR. Bukan tempat di ruang opini publik. Karena itu namanya premanisme politik. Karena Anda meminta kami melalui prosedur dan mekanisme, kami datang melalui prosedur dan mekanisme. Anda juga harus taat mekanisme. Rapat di DPR, kumpulkan Golkar, fraksi-fraksi. Apakah suara rakyat ini hanya Faisal Assegaf atau seluruh rakyat Indonesia? Jangan baca di ruang publik. Kalau memang Anda yakin bisa membuktikan, saya buktikan bahwa seluruh rakyat Indonesia. Nusron Wahid, buka hati nuranimu Nusron. Pak Faisal, Nusron Wahid, kecerdasan dan kita ini sama-sama 98. Ya Pak buka Faisal, hatimu, bukan nuranimu. Hancurnya Mahkamah Konstitusi untuk meloloskan satu putra presiden itu kejahatan di mata rakyat. Itu fakta. Mohon maaf Pak Karni, tadi saya mendengarkan dengan baik. Saya tidak mau dipelintir. Ada respon yang lain lagi. Tapi saya bicara dipotong orang 2 kali Pak Karni. Ya, ada sekarang. Ya, makanya ini saya butuh ketegasan supaya forum ini menjadi lebih baik dan lebih sehat begitu. Saya garis bawahi, Anda bicarain saja. Kalau pemakzulan Anda memberi, saya mau bicara apa saja itu adalah akal dan logika serta hati nurani saya. Menggiring opini seolah kami di pihak yang menciptakan kegaduhan. Ingat itu. Kami menyampaikan, saya mempunyai pendapat yang independen, nggak bisa ditekan. Jangan buat premanisme politik. Iya, dia boleh. Ya kan, saya mempunyai pendapat yang independen, nggak bisa ditekan. Bicara yang teratur. Iya, Jangan ke kami. yang tidak teratur siapa? Teratur. Bicara yang teratur, jangan mengarah ke kami. Ya, yang tidak teratur saja partai koalisi kalian. Iya kan, Ya, yang udah, tidak teratur cukup. siapa? Faisal. Justru selama bapak-bapak yang lain bicara, saya diam. Saya kesini bukan untuk berdebat wacana. Ini sudah masuk gerakan operasional politik. Kesadaran moral di awal saya tegaskan. Ketika partai lumpuh, DPR lumpuh, saya dan kawan-kawan menggunakan yang tersisa dari hak penyampaian pendapat. Jangan main-main. Cukup. Kita akan lawan kalian. Ada. Yang lawan silahkan kita hadapi. Ya kita lawan. Ya Ya, kita cukup. silakan. Cukup. Ya teman-teman, sebenarnya video ini sudah lama ya. Hanya memang menurut saya masih menarik untuk kita tonton. Dan saya kira topik yang dibahas dalam video ini masih cukup relevan dengan kondisi politik hari ini. Artinya kalau bicara tentang isu tuntutan pemakzulan terhadap presiden dan atau wakil presiden,
yang sering kita dengar belakangan ini, terutama yang dilakukan oleh sejumlah forum purnawirawan TNI, di mana mereka menuntut agar Mas Gibran dimakzulkan dari posisinya sebagai wakil presiden. Dan ternyata tuntutan-tuntutan semacam itu tidak hanya terjadi pada saat ini saja. Bahkan sebelumnya pun di masa Pak Jokowi masih menjabat sebagai presiden, tuntutan mengenai pemakzulan itu sudah lebih dahulu dialami oleh Pak Jokowi sebagai presiden kala itu. Dan menariknya lagi, ternyata kelompok yang melakukan tuntutan pemakzulan itu adalah orang-orang yang sama. Jadi orangnya itu sebenarnya itu-itu aja, termasuk salah satunya yaitu Faisal Assegaf ini. Oke, sebelum saya lanjut memberikan komentar, kita lanjutin dulu yuk nonton respon Nusron Wahid atas pernyataan-pernyataan Faisal Assegaf tadi. Di kala 98 kita sudah memilih satu konsep namanya reformasi. Dan pilihan reformasi yang kita pilih adalah demokrasi, bukan mobokrasi. Nah, kalau kita ini memilih demokrasi, maka di dalam demokrasi itu ada dua prinsip. Selain freedom, apa namanya tertib demokrasi. Yang namanya tertib demokrasi itu adalah law of order atau keteraturan dalam demokrasi yang itu diatur oleh konstitusi dan tatanan-tatanan. Karena itu, tadi saya mengatakan kalau ada pihak-pihak tertentu mengatakan nggak penting pasal, nggak penting konstitusi, mengandalkan mobokrasi, sampai kapan? Kalau gitu nanti endingnya adalah tidak ada kedaulatan rakyat. Yang ada adalah kedaulatan orang yang bisa mengerahkan untuk menekan kepada kekuatan-kekuatan publik. Ini satu penggalangan opini yang keliru. Pertemuan di Menko Polhukam itu antara rakyat yang diatur oleh mekanisme. Saya mohon Pak Karni adil. Kalau saya mengatakan kita jangan di bicara sini pasal, ada forumnya. Iya. Dia giliran dia. pelintir Nus. Saya tidak memelintir. Dia Dan giliran dipelintirkan dia. Anda komentar di luar itu sangat tidak bagus. Dia boleh. Berapa komentar Anda misalnya menyimpang dari substansi masalah. Iya. Pak, yang lain ngomong apapun kita hargai, kita hormati. Masa saya ngomong kemudian di judgement dengan salah menyalahkan dipotong. Jadi ini yang tidak sopan dan tidak tertib siapa? Saudara-saudara sekalian. Ini adalah forum tentang demokrasi ketika bicara seperti ini. Kalau mau inilah tanda-tanda orang yang dalam bicara pun tidak demokratis, maka ketika akan menata negara pun dia akan cenderung tidak demokratis karena akan menggunakan mobokrasi tekanan untuk memaksakan kehendak. Karena itu saya katakan orang yang mengisukan, memaknai dan mengusung tentang tema pemakzulan adalah pertama orang yang anti demokrasi, yang itu dia mengandalkan konsep mobokrasi. Dan itu tidak sejalan dengan kedaulatan rakyat, tidak sejalan dengan proses reformasi yang digalang dengan semangat 98. Karena semangat 98 adalah mengusung reformasi, mengusung demokrasi, dan demokrasi adalah law of order atau tertib terhadap demokratisasi. Bukan dalam rangka mengandalkan mobokrasi. Kalau dikatakan presiden dianggap membahayakan, membahayakan di mana? Apa yang membahayakan? Dalam hari ini, semua orang bebas untuk bicara. Tidak ada pengekangan, tidak ada lembaga pers yang dibredel dalam konteks hari ini, dan sebagainya. Kalau ada menganggap ada kecurangan, kita pun menemukan kecurangan dan kita laporkan ke dalam Satgas, pertama kepada Bawaslu. Karena saluran untuk mengatakan ada kecurangan pemilu adalah Bawaslu. Kita sudah melaporkan ada 26 kecurangan. Ya kan? Kemudian kita juga melaporkan kecurangan juga kepada siapa? Kepada Satgas yang dibentuk Pak Menko Polhukam, Pak Mahfud MD. Kita gunakan juga saluran itu. Jadi ini yang pertama adalah di mana kita mau tertib demokrasi kalau kita mau mengandalkan sedikit-sedikit ada mobokrasi. Kalau hari ini orang nggak puas, ada 1.200 orang mengatakan petisi nggak suka dengan Pak Jokowi, silahkan. Tapi 1.200 orang itu mendapatkan mandat dari siapa? Mengandalkan mandat dari rakyat. Buktinya mana? Karena mandat dan kedaulatan rakyat itu diwujudkan dalam bentuk pemilu. Dan di pemilu nanti tanggal 14 Februari, disitulah mandat rakyat akan diberikan. Apakah mandat rakyat itu diberikan kepada si A, si B, atau si C, partai A, partai B, atau partai C. Itulah mandatnya. Bukan mandat orang yang mengatasnamakan dengan 1.200. 1.200 orang dibandingkan 300 juta. Itu berapa persen? Jangan-jangan 1.200 orang itu, jangankan mengatasnamakan seluruh rakyat Indonesia, mengatasnamakan rakyat satu kepala desa, satu desa pun belum tentu. Tapi sebagai sebuah bentuk gagasan, saya hargai. Itulah demokrasi sebagai sebuah bentuk gagasan. Yang pertama itu, bahwa kenapa ada orang yang identifikasi, orang yang mengusung konsep pemakzulan.
Yang kedua, yang mengusung konsep pemakzulan yang kedua adalah dia sebetulnya mempunyai prinsip demokratis. Tetapi dalam pesta demokrasi ini kekhawatiran akan kalah. Karena kekhawatiran akan kalah, kemudian mengusung isu pemakzulan. Saya tidak mau mengatakan. Ya kan, kelompok-kelompok tertentu yang kemudian mengusung isu ini, supaya apa? Supaya intinya adalah menggagalkan upaya-upaya pemilu. Dan saya tegaskan, sebagai sebuah bentuk negara demokratis, pemilu tidak boleh batal, dan pemilu tidak boleh gagal, dan pemilu tidak boleh digagalkan. Karena menggagalkan pemilu, sama halnya memasung hak-hak rakyat, memasung kedaulatan rakyat, dan itu justru adalah semangat yang anti-demokrasi. Saya kira semangat ini yang kita maknai. Kalau ada perbedaan pendapat, biasa. Perbedaan pilihan, biasa. Kami dari Prabowo Gibran akan respect terhadap hasil pemilu nanti, apapun hasilnya. Karena apa? Kami mempunyai jiwa konstitusionalisme, prinsip itu. Kami punya jiwa, semangatnya adalah demokratisasi. Dan proses kedemokratisasi yang paling tinggi, pengadilan paling tinggi terhadap rakyat adalah, bagi rakyat adalah pemilu itu. Misal yang dikasih amanah oleh rakyat adalah pasangan kami, Prabowo Gibran, tentunya kami harus melaksanakan ini dengan baik, amanat demokrasi. Tapi misal rakyat berkehendak lain, dan itu disampaikan berkali-kali Pak Prabowo, kita akan respect. Dan itu dibuktikan oleh Pak Prabowo 2 kali pemilu. Dia dikalahkan, pun tetap respect, support terhadap pemerintahan. Kenapa? Karena semangat demokratisasi. Negara ini jauh lebih besar dan jauh lebih baik dipimpin secara demokratis, dengan cara-cara demokratis, daripada dengan cara yang, mohon maaf, semangatnya ada semangat anti-demokrasi, semangat kuat-kuatan mobokrasi, karena sesungguhnya mobokrasi itu adalah bukan semangat demokrasi, tapi adalah semangat barbarianisme yang itu tidak boleh dilanggengkan dan diwujudkan dalam negara demokratis seperti di Indonesia. Ya teman-teman, dari dulu memang Faisal Assegaf ini dikenal sebagai salah satu orang yang sangat vokal mengkritik pemerintahan, termasuk di masa pemerintahan Presiden Jokowi. Dia vokal sekali dan sering mengeluarkan pernyataan-pernyataan keras yang mempertanyakan berbagai kebijakan Pak Jokowi kala itu. Bahkan dia juga salah satu orang yang secara terbuka pernah menyuarakan ide pemakzulan atau impeachment terhadap Pak Jokowi. Ya, meskipun gerakannya tersebut sama sekali tidak membuahkan hasil apa-apa ya teman-teman. Karena pada akhirnya Pak Jokowi mampu menyelesaikan tugasnya sebagai presiden dengan sangat baik sampai akhir jabatannya ya. Hari ini Faisal Assegaf lagi-lagi vokal dalam menyuarakan pemakzulan. Namun bedanya kalau dulu yang dia ingin makzulkan adalah Pak Jokowi sebagai presiden. Dan kalau sekarang beda lagi ya teman-teman. Yang mau dia makzulkan adalah Mas Gibran sebagai wakil presiden. Tapi intinya teman-teman, yang ingin saya sampaikan adalah Faisal Assegaf ini bukan lagi orang baru yang menyuarakan pemakzulan terhadap Mas Gibran. Karena sedari dulu dia juga pernah mencoba melakukan cara yang sama seperti yang pernah dia lakukan ke Pak Jokowi. Walaupun sekalipun tidak ada satupun usahanya yang berhasil. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini dan nantikan video-video berikutnya ya. Bye!